Banyak tuh kebakaran ini terjadi karena kekeliruan dari anak-anak kecil yang misalkan main api sembarangan, terus biasanya itu nyalain kembang api. Di sini tuh nggak hanya bermain, tapi di sini juga ada edukasi buat anak usia dini. Gimana sih caranya kita menjauhi kebakaran, mengatasi kebakaran itu. Api ini menjalar, jadi monster api inilah yang akan menjalarkan api-api ini, nanti bakal dibasmi oleh pemadam kebakarannya, atau playernya, atau kitanya yang bakal basmi api-api itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman semua, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Di episode kali ini kita kembali akan membahas sebuah karya dari mahasiswa dari Universitas Mataram yang mengikuti PKM bidang Karsa Cipta tahun 2023. Tim ini membuat sebuah game edukasi tentang kebakaran untuk anak-anak. Lebih lengkapnya akan kita bahas bersama anggota timnya, yaitu Mbak Zora Zainina. Selamat datang. Selamat. Makasih nih sudah menyempatkan hadir di Kalibratif. Sama-sama Bang, senang sekali nih bisa ya diundang sama kakak-kakak dari Kalibratif. Ya, terima kasih juga sudah hadir. Ini dari kampus tadi ya? Iya, dari kampus. Sudah mulai aktif kuliah? Sudah, sekarang sudah mau, bentar lagi kan bakal UTS di April ya kalau nggak salah. Oh, April udah UTS? Iya, seharusnya iya sih Bang. Oh, semester berapa sekarang? Semester 6. Oh, angkatan 2021 berarti. Iya. Kita mulai ya. Oke Bang. Bisa minta tolong perkenalan diri dan gambar singkat tentang PKM-nya. Oke. Perkenalkan, nama saya Zora Zarina, biasa dipanggil Zora, dari program studi Teknik Informatika angkatan 21. Jadi di sini saya mengikuti PKM-KC tahun 2023. Di sini PKM ini menggambarkan gimana kita mengembangkan AI untuk mengedukasi masyarakat di usia dini gitu. Lebih masuknya itu ke usia anak SD kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu. Nah, berarti gamenya ini emang ditujukan untuk anak-anak SD ya, edukasi Iya. tentang kebakaran. Iya. Kenapa awalnya mikir buat ide ini? Karena seperti kita tahu nih, banyak tuh dari berita-berita nih, biasanya berita-berita itu banyak yang kasih tahu kalau misalkan kebakaran ini terjadi karena kekeliruan dari anak-anak kecil yang misalkan main api sembarangan, terus biasanya itu nyalain kembang api, apalagi pas dekat-dekat puasa, pas lagi mau lebaran gitu, pas tahun baru. Main kembang apinya itu di tempat-tempat yang berbahaya dan rawan terjadinya kebakaran. Makanya kita mengambil tema untuk edukasi kebakaran untuk anak usia dini. Jadinya di sini tuh nggak hanya bermain kesenangan aja yang didapatin dalam game ini, tapi di sini juga ada edukasi buat anak usia dini. Gimana sih caranya kita menjauhi kebakaran, caranya kita buat gimana sih cara kita buat mengatasi kebakaran itu, kita harus ngapain, kalau misalkan ada kebakaran kita harus ngapain gitu. Ini adalah salah satu upaya untuk mengedukasi anak-anak supaya bisa lebih mengurangi ya tindakan-tindakan yang menyebabkan kebakaran tadi. Iya. Keren-keren. Anggota timnya siapa aja? Ada dari yang ketuanya itu dari Rido Budi Prasetyo dari Teknik Elektro, habis itu ada Umar Fadilah dari Teknik Elektro juga, dan Rezal Divanani dari Teknik Informatika. Sama-sama angkatan 21 juga? Iya, semuanya angkatan 21. Oh, semua angkatan 21. Semua anak teknik semua angkatan 21? Iya. Oh, keren-keren. Kalau gamenya tadi namanya? Fire Factor Monster Invasion. Berarti ada monsternya di gamenya ya? Iya, benar. Ada Fire Factor dan ada si monsternya? Iya. Oke. Gamenya dibuat pakai? Di sini kita pakai Godot Engine, jadi itu platform yang open source. Jadi kita pakai itu sih biar memudahkan juga karena ini gamenya 2 dimensi. Ya. Nanti kita lampirkan ya rupa gamenya supaya yang nonton juga relate gitu. Biar nggak penasaran. Iya, penasaran benar-benar. Kalau di gamenya itu ada karakter apa aja?
Jadi di sini kita punya sebenarnya ada 3 karakter. Tapi yang karakter yang pertama ini memang ditaruh cuma di narasi doang. Jadi satu karakter untuk mengedukasinya lah, biar relate sama anak-anak di usia dini gitu. Jadi ada satu karakter anak-anak ya anak kecil gitu kan, yang suka bermain kembang api, tapi bermain kembang apinya ya tidak pada tempatnya. Terus yang kedua itu ada NPC-nya, ada monster atau kita sebut dengan monster apinya ini. Yang terakhir itu ada playernya. Playernya ini yaitu pemadam kebakaran. Tokoh utamanya pemadam kebakaran ya. Iya. Oke. Kalau saya baca di papernya itu ada algoritma untuk menentukan kemunculan monster-monster api itu. Algoritma Iya. apa namanya? Kita pakai algoritma genetika. Gimana tuh? Jadi di sini algoritma genetika ini buat cari nilai terbaik buat NPC-nya, agar nilai terbaik itu yang kita pakai untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi sebenarnya di sini kita bangkitin NPC-nya itu selama 5 kali, dan setelah 5 kali dibangkitin tuh nilai yang terbaiknya itu yang bakal kita pakai untuk generasi-generasi selanjutnya. Berarti 5 kali monster hidup ini satu generasi. 5 generasinya setiap setiap jadinya kan ada 4 monster api. Setelah semuanya mati itu masuk generasi pertama dan seterusnya. Berarti monster itu muncul 4-4-4 ya? Iya, 4-4-4. Nah, monster itu disebabkan oleh adanya percikan api api kebakaran akibat si anak kecil itu. Berarti anak kecil itu menyebabkan kebakaran yang menyebabkan monster. Iya, munculnya monster api. Dan si petugas pemadam itu Tugasnya untuk memadamkan api dan memusnahkan monster apinya. Jadi di sana nanti di gamenya itu nggak cuma ada monster apinya. Jadi di situ kan ada rumah warga, ada tower. Jadi nanti kan monster apinya itu bakal ngebakar karena kan api ini menjalar ya. ya, Jadi benar. kita bangkitin imajinasinya anak-anak kayak gitu. Api ini menjalar, jadi monster api inilah yang akan menjalarkan api-api ini ke rumah warga dan tower ini. Nanti bakal dibasmi oleh pemadam kebakarannya atau playernya atau kitanya yang bakal basmi api-api itu. Iya, benar-benar. Di setiap game pasti ada power dan ada health HP-nya kan? Iya. Kalau di game ini apa senjata si pemadam kebakaran? Kalau senjata dari pemadam kebakarannya itu air. Terus nanti juga kita punya item angin, di mana item angin ini bakal dimunculin secara random di berbagai tempat. Jadi nanti kita juga bakal kasih kesan edukasinya di sana. Ketika misalkan kalau misal monster apinya ketemu sama anginnya, dia itu bakal membesar apinya. Monster ini akan semakin kuat gitu. Ketika angin ini ketemu sama playernya akan semakin kuat dan kecepatannya juga semakin cepat. Jadi kekuatan tembakan airnya itu semakin kuat gitu. Oh iya, berarti ada item air juga yang diambil sama playernya. Kalau airnya itu memang udah jadi kekuatannya. Kekuatannya itu dari air, dan pengisian airnya itu juga ada di tower. Berarti player perlu ke tower ngambil Iya. air ya? Iya. Ada musik di gamenya? Ada. Musik apa tuh? Aduh, kalau musiknya mau musik kayak ya menemani ini sih, menemani si buat main aja biar nggak kosong aja. Iya. Level ada nggak? Enggak, ini di sini dia tuh sekali main terus menerus dan nggak ada level-levelnya. Tapi monsternya itu akan semakin baik setiap generasi ya? Iya, karena kita memakai algoritma genetika tadi untuk mencari nilai terbaik dari NPC-nya. Jadi semakin lama ya semakin kuat NPC-nya yang akan bertarung melawan si player ini. Iya. Kalau tadi saya lihat luas petanya itu ada berapa? Kayak berapa rumah di sana? Oh, kalau di sini tuh ada 4 rumah dan ada 3 tower. Iya, 3 tower. Berarti itu doang kan?
Nggak ada nggak jalan ada, lagi ngelewatin itu. nggak ada. Dan ada satu lab lab fire yang tadi kan seperti narasi di awal. Oh ya, kita belum jelasin nih gimana alur gamenya mungkin ya Bang Oh ya. iya iya iya. Berarti sampai itu dulu ya petanya tadi berarti sampai 3 rumah, 4 rumah 4 rumah. dan 4 tower, terus nanti ada si fire lab-nya. Oh iya iya. Nah sekarang baru kita masuk ke story gamenya dari awal nih gimana? Kalau story game-nya kayak kita udah spill tadi di awal Iya. dikit. Jadi di sini tuh pada awalnya pada awal game bakal muncul narasi, di mana narasi ini tempat edukasi nih buat anak-anak usia dini. Gimana di sini tuh digambarin kalau ada seorang anak yang seperti kita tahu anak suka main petasan, tapi mereka nggak tahu nih di mana sih tempat tempat yang tepat untuk kita main petasan tersebut. Jadi anak ini dia main petasannya itu di dekat lab yang rawan terkena oleh api. Jadinya dia main di sana dan terjadilah kebakaran. Lalu anak ini untungnya pinter. Jadinya dia pinter sedikit karena salah tadi namanya. Dia jadinya pergi ngelapor nih ke pemadam kebakarannya. Minta untuk pemadam kebakarannya musnahin apinya karena ada kebakaran yang sudah dia sebabkan gitu. Terus habis itu baru masuknya ke tutorial yang pertama, karena buat ngemudahin nih teman-teman yang anak usia, karena kita kan targetnya ya anak usia dini, jadinya takutnya nanti nggak ngerti sama gamenya, tombol-tombolnya gitu, UI-nya, jadinya kita masukin ke tutorial. Bisa di skip juga tutorialnya kalau misalkan emang pemainnya itu sudah ngerti gitu gamenya. Terus baru di sana itu baru masuk ke gamenya, si player ini bisa yang pertama bisa ngebunuh si NPC-nya, bisa madamin kebakaran di rumah dan di tower, dan yang terakhir tuh bisa di light fire-nya. Iya iya iya. Berarti anak tadi itu memang di awal doang ya? Setelah Iya. game mulai dia hilang. Iya. Jadinya juga di sini dia sistemnya sistem poin. Jadi masing-masing dari itemnya, misalkan kalau misalkan dia memadamkan rumah, tower, maupun membunuh NPC itu beda-beda sih poinnya. Skornya gitu. Iya. Oh iya, tantangan terbesar selama PKM? eh, Tantangan terbesar dalam PKM ini lebih ke, karena kita tahu kan kita dari latar belakang yang berbeda-beda di dalam satu kelompok itu, dari prodi yang berbeda-beda, jadinya untuk menyatukan waktu untuk mengerjakan PKM ini kayaknya itu agak sulit. Dan untuk teknisnya sendiri, untuk dalam game ini kita susah sih untuk menyesuaikan gitu. Yang kita tahu kan game ini ada pro dan kontranya, apalagi untuk anak usia dini. Sesuai target kita kan anak usia dini ya, banyak sekali pro dan kontranya. Jadi yang kita lebih hati-hati sih untuk memasukkan kesan edukasinya di dalamnya. Takutnya nanti pesannya nggak dapet dan lain sebagainya. Dan untuk mengatasi pesan edukasinya nggak dapet itu, jadinya kemarin kita sudah melakukan 2 kali pengujian game pada saat PKM itu di salah satu SD di Lombok Tengah. Di sana yang pertama itu kita menguji tahap 1 atau beta 1. Kita menguji di sana, tapi responnya gitu masih susah untuk dimainkan oleh anak usia dini. Dan mungkin edukasi kebakarannya masih belum sampai, karena setelah kita memberikan gamenya itu kita kasih kuesioner gitulah buat teman-teman anak usia dini, yang kita kemas juga dengan have fun, karena kita tahu target kita ya masih anak SD kelas, waktu itu pengujiannya di SD kelas 5. Setelah melakukan pengujian pertama, lalu kita perbaiki lagi si gamenya ini, kita perbaiki, kita tambahin fitur-fitur apa yang kurang, dan mungkin dari sisi edukasinya ada yang kurang kita tambahin, dan sampailah ke tahap sekarang itu kemarin di beta 2-nya alhamdulillah
respon dari anak-anak lebih menyenangkan main gamenya, katanya seru, terus kesan edukasinya juga dapat. Terus karena karena yang kita tahu nih, kenapa sih kita buatnya itu nggak cuma biasanya kan kalau misalkan game buat anak-anak, apalagi buat edukasi itu nggak ada tantangannya gitu. Biasanya pas kita udah cek-cek di Play Store dan lain sebagainya, game kebakaran buat anak usia dini itu masih yang bisa cuma dipencet-pencet doang, kayak belum ada tantangannya. Sedangkan kita tahu sekarang anak-anak kecil ini sudah pro-pro semua dalam game. Malah sekarang dia udah mainnya bukan main game yang biasa aja, tapi sekarang pada main ML, terus PUBG dan lain sebagainya. Dan itu game-game yang penuh tantangan. Jadi kenapa kita taruhin algoritma genetika di sini sebagai selain untuk mengedukasi juga, di sini tuh kita tambahin untuk kesan penasarannya, kesan semangat berjuangnya untuk anak-anak ini biar gamenya itu nggak ngebosenin gitu, ada tantangannya lah. Iya, benar-benar. Kalau terlalu edukasi memang susah ya, nanti anak-anak nggak tertarik, mungkin dia main cuma sekali doang terus berhenti gitu. Perlu tantangan memang. Iya. Mungkin kedepannya ada rencana pengembangan nggak game ini? Untuk rencana pengembangan mungkin kita bakal pengennya sih lebih dimainin lagi di fitur-fiturnya, fitur-fitur di dalam gamenya, dan pengennya juga semoga bisa kita realisasiin ke Play Store mungkin biar bisa dikembangin gitu, biar bisa orang-orang nih anak-anak usia dini nih pakai gitu, karena bisa juga rencananya itu kita ke sekolah-sekolah bisa jadi media pembelajarannya lah buat anak-anak kecil, jadinya nggak monoton untuk edukasi kebakarannya gitu. Benar-benar bisa kerjasama dengan pemadam kebakaran juga kan? Iya. Ini gamenya di Android atau bisa di iOS juga? Untuk sekarang gamenya masih di Android. Offline gamenya kan? Offline. Mau ikut PKM lagi nggak? Tahun ini ikut PKM lagi? Alhamdulillah sudah ikut PKM lagi tahun ini. Sudah diupload? Sudah, semoga ya. Semoga bisa. Semoga lulus sampai PIMNAS. Amin. Timnya sama? Timnya beda sih sekarang. Ada yang sama, ada yang beda gitu. Berapa PKM ikutnya? Satu sih, tapi maksudnya kelompoknya itu dari satu yang sama dari tahun kemarin. KC lagi? KC lagi. Kan KC karena lagi. di teknik kebanyakan KC KC. ya. Jadi KC lagi. Software juga enggak? Iya, software kita membuat aplikasi. Boleh di-spill enggak nih? Boleh. Kita jadi judulnya itu Anato Lab VR. Jadi di sini tuh buat kita pembelajaran anatomi buat fakultas kedokteran untuk kayak jadi kadavernya gitu. Kadaver? Mayat. Oh. Mayat yang buat pembelajaran anatomi kan sekarang fakultas kedokteran pakai mayat kan? Beneran. Iya, mayat beneran. Tapi karena banyak kekurangannya, karena kadaver itu juga mahal. Formalin. Iya, pembiayaannya mahal dan susah juga buat masuk ke ininya. Lebih rincinya itu lebih susah karena kan harus dibuka-buka kan dari tengkorak dan lain sebagainya, jadi susah. Jadi makanya kita pakai memunculkan VR ini buat pembelajaran anatomi, jadinya nggak perlu pakai mayat lagi. Berarti ada anak kedokteran di timnya? Iya, ada. Berarti termasuk ini idenya itu agak berat ya di implementasinya karena butuh VR ya? Iya, agak berat. Jadi aplikasinya pakai Unity sih kalau yang pakai Unity. sekarang. Iya. Bukan AR berarti VR? VR. Semoga berhasil ya. Amin. Berapa pendanaannya diajukan? Kalau PKM tahun ini berapa maksimal? Sama sih, sama kayak tahun lalu. Kalau tahun ini tuh 6-10 juta dari Balmawanya, 2 juta dari UNIF gitu. Dulu di tahun saya sempat maksimal 7 juta dulu kalau nggak salah. Wah. Karena lagi COVID kan. Oh iya.
Apa lagi? Oh ya ini. Kalau seandainya dikasih kesempatan mengulang PKM KC-nya ini dari awal, apa yang mau dirubah? Eh, Lebih ke ini sih, karena yang kita tahu ya teman-temannya, PKM itu bukan hanya bukan hanya ide kreatif yang benar-benar kreatif banget gitu kan, tapi di balik itu ada sistematikanya yang penting banget, kayak logbook keuangan, logbook kegiatan, terus Dokumentasi. dokumentasinya, laporannya itu benar-benar itu yang sih yang paling kuat banget kalau buat di PKM ini. Bahkan salah satu reviewernya itu, walaupun idemu sebagus apapun tapi dari awal formatnya udah salah, bakal Dibuang. kasarnya dibuang gitu proposal kita. Jadinya untuk pengennya itu bisa lebih teliti lagi, bisa lebih menata lagi gitu. Dari awal tuh harus sudah menata logbook ini, setiap kegiatan, setiap pertemuan itu harus kita dokumentasiin dan harus kita rancang gitu buat ceritanya. Karena kalau logbook ini lebih ke cerita kita gimana sih selama kita menjalankan PKM ini. Di situ intinya ya. Iya. Percuma kita melakukan hal yang capek banget hari itu, tapi logbooknya sekedar-sekedar percuma ya. Iya, benar. Saya kepikiran itu tadi ide yang ini, yang VR itu. Iya. Kayak jadi nanti di mana dapat data mayat kayak misalnya di bagian dada nih, Iya. bagian tangan apa aja isinya. Eh, itu tuh ada data asetnya di webnya apa ya Oh, ada waktu itu, disediain. ya webnya Oh, lupa apa, pokoknya kita bisa beli data setnya itu buat kita kembangin lagi, buat kita jadiin buat 3D. VR-nya ya, 3D-nya Oh, datanya itu 2D kita ubah jadi 3D. ya kalau nggak salah gitu ya. Intinya udah ada data gitu ya. Ya Kita ada, berarti nggak perlu nyari dokter spesialis ini nggak buat perlu. atau foto mayatnya sendiri nggak perlu ya. Enggak, Oh ya iya kalau iya. misalkan itu tapi tengkoraknya aja sih, tapi kalau misalkan untuk bagian-bagiannya terus fungsi-fungsinya itu kayaknya perlu perlu lagi adanya eh, referensi Ahli ya. dari jurnal dokter ataupun buku gitu. Berarti di PKM ini tengkorak, sebatas tengkorak. Ya kalau misalnya khususnya itu masih rencananya Ya. masih di tengkorak aja, tapi kalau misalkan bisa lebih kayaknya seluruh tubuh. Kayaknya kalau kecil mending fokus ke otak dulu, karena kan masih karsa ya. Iya, Sempurnakan dulu di sana, baru nanti kalau seandainya memang mau dikembangkan, baru bisa. kembangin dia. Ya, Jadi, susah juga ya, sih kayak saya seluruh terlupa sih itu. tubuh. Kalau misalkan yang di kepala juga, kenapa kita pilih di kepala? Karena eh, di dalam, kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya kita pakai mayat kadaver itu susah gitu diidentifikasi yang di tengkoraknya ini, karena dia tuh bakal pecah-pecah lagi kan. Misalkan di tengkorak itu juga yang filamen yang kecil-kecilnya itu juga beda-beda kan namanya, beda-beda fungsinya juga. Jadinya Iya. itu sih yang kenapa lebih baik mungkin pakai VR ini biar bisa lebih jelas gitu buat penjelasannya dari kedokteran. Ya, benar-benar triknya dikecilkan dulu domainnya otak tengkorak dulu. Iya. Coba apa tantangannya di situ, gimana feedback pengguna ini baru diluaskan. Kalau ini eh quote favorit selama menjalani perkuliahan, Eh, Jalanin aja, pasti selesai kok. jalanin aja. Iya, karena saya percaya kalau misalkan kita terlalu memikirkan sesuatu itu jadinya kita stres sendiri gitu. Kalau misalkan coba kita jalani, kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah nggak bakal terasa berat lah, walaupun aslinya berat banget. Dijalani sambil ya Allah gitu ya. Iya, ya Allah. Kira-kira berarti quote-nya singkat ya, jalani aja. Iya, Kalau tadi udah feedback juri belum? belum sih, Belum ya. belum. Gimana feedback juri waktu ke PKPD? Kalau feedback jurinya bagus sih, alhamdulillah bagus. Tapi buat lebih ke ini sih,
kalau misalkan seperti yang saya bilang tadi, game ini adalah pro dan kontra. Jadinya gimana sih kalau misalkan cara kita buat ngebatasin nih nanti gimana kalau anak-anak yang keterusan main gamenya, terus nanti di luar pengawasan orang tua, gimana cara kita kait-kaitin lah game ini biar di bawah pengawasan orang tua gitu. Ya. Harus ada safety-nya berarti ya. Iya. Keren. Ada pertanyaan lagi? Di story-nya tuh tower tempat fighter-nya itu bisa dibakar nggak sama monsternya juga? Yang mana, Mbak? Pas di awal kan ada Ya, ada tower. khusus buat Tempat pemadam kebakaran. pemadamnya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Intinya dia cuma bisa ngebakar rumah, tower, ya rumah sama tower aja. Oh, berarti nggak bisa dia bakar stasiun pemadam kebakaran itu. Nggak bisa. Iya kan banyak pemadam kebakaran di sana Iya, ya, masa iya. nggak berani nyerang ini. Dia ditembak-tembak langsung kabur dia. Ya masuk akal juga sih. Iya. Sini juga ada itu sih, ada fitur recall-nya. Recall kayak gimana tuh? Jadi kalau misalkan dia sudah terhimpit nih si playernya, terhimpit sama Monster. monster-monster ini karena udah habis nyawanya dan towernya juga jauh gitu tempatnya buat ngisi air, jadinya bisa tombol recall yang bisa balikin ke tempat awalnya, ke tempat si fire station-nya ini. Oh iya, saya lupa tanya juga, bisa nggak monster itu bunuh pemadam? Bisa kalau misalkan airnya udah habis. Oh dia serang aja gitu. Iya. Nyerangnya pakai apa dia? Nyerangnya pakai api. Oh dia ngeluarin api. Iya. Oh jadi dia Karena bukan kan- sekedar jalan aja. Iya, karena kan dia juga bakal nyerang itu kan, bakal nyerang si rumah Rumah. sama tower itu pakai api, jadi ya Oh, dia ada nembak kekuatannya, iya, dan tembakannya. Jadi kalau misalkan dia bakal otomatis, kalau misalkan si playernya habis kekuatannya, bakal dicari dia sama monsternya. Oh otomatis dia. Iya, Hmm. bakal dicari terus bakal dibunuh. Mati deh. Oh berarti si monster ini tahu juga ya player ini kekuatannya masih sampai mana gitu. Iya. Iya. Oh ini apa tadi nih? Apa yang dirasakan di pengembangan diri sebelum sama sudah melaksanakan PKM? Pelajaran yang didapat. Pelajaran yang didapat banyak banget sih pelajaran yang didapat selama PKM ini. Awalnya itu ikut PKM karena lagi ini sih, karena lagi kayak lagi Galau. iya. Terus pengen cari kesibukan gitu, Oh. pengen cari kesibukan apa ya, kesibukan yang selain berkuliah, selain berorganisasi. Ya waktu itu juga lagi nggak ada kepanitiaan atau apa juga, jadinya apa ya sesuatu yang beda gitu. Jadinya ikutlah PKM. Awalnya ikut 2 PKM tahun lalu. Tapi yang masuk pendanaan ya cuma yang PKM KC ini. Jadinya di sini kita ternyata PKM ini tidak hanya membasmi galau, tapi bisa meningkatkan hard skill dan soft skill kita. Dari soft skill-nya gimana caranya kita manajemen diri kita, karena di sini kan berkelompok, jadinya kita harus manajemen diri kita supaya nggak egois, biar sama bareng-bareng lah gitu sama teman-teman sekelompoknya. Terus gimana cara kita atur waktu karena ada perkuliahan juga. Dan untuk hard skill-nya kita belajar mengenai Godot Engine yang baru menurut saya terutama, apalagi walaupun di Infor belum ada kan, kita nggak pakai tools Godot, nggak pakai bahasa GDScript, jadinya ini merupakan bahasa baru bagi kita. Jadinya bisa belajar pemrograman agak mirip juga sama PBO dia. Tapi beda Mirip Java berarti. Iya, agak mirip Java tapi beda sedikit gitulah. Bisa lah ya orang yang belajar Java belajar Godot. Bisa. Insyaallah pasti bisa. Yang mau buat game pakai Godot. Mirip tahu, ini mereknya Godox ini. Godot.
Berarti berarti emang banyak banget yang dirasain perubahan dari sisi soft skill dan hard skill. Iya, Berarti menyarankan banget buat teman-teman untuk ikut PKM. iya benar-benar recommended lah PKM ini buat kita ningkatin soft skill dan hard skill kita. Dan juga ini tuh sebenarnya PKM ini kan salah satu cara atau kita buat dari Belmawa itu buat kita nampung ide-ide kreatif kita. Karena percuma dong kita punya ide kreatif tapi nggak dituangin gitu, nggak direalisasiin. Jadi di PKM ini kita bisa ngerealisasiin ide kita dan didanain pula. Jadinya kita udah tinggal kita punya ide, tinggal kita realisasiin di PKM ini karena udah dikasih pendanaan juga. Jadi tapi kita harus bertanggung jawab sih dengan apa yang sudah kita buat gitu, apa yang sudah kita mulai ya harus kita selesaikan sama-sama. Iya, benar. Lolos nggak lolos BIMNAS kan harus tetap laporan akhir itu dikumpulin. Iya, benar. Berarti kita tinggal jalanin aja ya. Dana udah ada, berarti tinggal kita dan tim aja kuncinya. Iya. Kuncinya dari kita sendiri. Keren. Apa ya? Udah sih kayaknya pertanyaan dari saya. Ada lagi ya? Aman. Udah sih kayaknya. Oke, terima kasih Mbak Zora atas waktunya hadir di Kalibratif. Terima kasih kembali. Sangat senang sekali bisa berbagi cerita ke sini, bertemu dengan abang-abang dan mbak-mbak. Kebetulan kita satu jurusan semua ya di studio. Iya, di teknik informatika itu sih kita ternyata sama satu jurusan. Ini juga semoga Mbak Zora dan timnya berhasil. Semoga PKM-nya yang tahun ini semoga lolos sampai PIMNAS. Amin ya Allah. Semoga skripsinya lancar. Amin. Buat tim-tim yang PKM-KC ini semoga skripsinya lancar dan semua urusan-urusan perkuliahannya dilancarkan. Sekian episode kali ini. Saya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.